Nah, ini satu nyorot papan tapi wajahnya nggak kelihatan. Ya. Dan nanti ada kemungkinan saya share screen. Jadi ada dua layar saya. Satunya share screen. Nah, saudara yang jadi co-host itu nanti saudara pada saat saya menekan di papan, saudara sorot di papan supaya nanti layarnya papan. Pada saat saya ke share screen buku, maka atau PPT gitu ya, ada PowerPoint, maka saudara sorot itu. Ya, nanti kelincahan dari co-host diharapkan lebih ya. Jadi nanti supaya pembahasan, penjelasan dari mata kuliah ini lebih nyaman gitu ya. Nanti hasil recordnya silakan saudara mau taruh di Google Drive atau saudara taruh aja di grup WA, boleh silakan. Ya. Nanti saya berharap nanti kalau saudara bingung atau saudara malam-malam pengen belajar, silakan saudara buka lagi ya recordnya ya. Yang belum, ini ada grup WA, silakan saudara klik semuanya. Saya berharap semuanya yang jadi saya komunikasi dengan saudara itu di grup ya. Begitu juga kalau saudara bertanya sesuatu, misalkan sesuatu apa, silakan bertanya di grup supaya semua jawaban sama. Ya. Saya klik dulu grupnya supaya saya bisa masuk gabung ke M375 ya. Oke, saya sudah masuk di anggota M375. Oke, nanti berikutnya saya buku yang saya pakai ini. Nanti kalau saudara mungkin saudara sudah kasih tahu teman saudara ya. Bukunya ini. Nanti saya kasih linknya, bukunya ini supaya saudara bisa belinya di link ya. Nanti saudara buka kirim kemana ya. Link dulu di grup ya. Atau nanti karena saudara belum grup saudara mungkin grupnya masih sedikit anggotanya ya. Sudah banyak lah. Sudah banyak ya. Masukkan linknya sebentar supaya saudara nanti bisa pesan sendiri ya. Nah, itu link untuk pemesanan buku. Ini link ini beli buku tidak wajib ya. Kalau saudara nggak punya uang ya jangan beli. Ya cuman saya bukunya referensinya ini gitu ya. Jadi saya selalu urut dengan pekerjaan buku ini. Jadi saya jelaskan secara urut ya. Secara urut bukunya urut sesuai dengan yang ada di sini. Yang bab 1 ini kalau nggak salah ada 8 bab ya. Bab 1 bilangan real, bab 2 bilangan kompleks, bab 3 matriks, bab 4 fungsi, bab 5 limit, bab 6 diferensiasi turunan ya, 7 aplikasi turunan, bab 8 integrasi ya. Itu ya. Kemungkinan ITS itu setelah bab 5 selesai. Bab 5 selesai atau tengah-tengah itu nanti ada kemungkinan baru ada ITS ya. Paham itu ya? Kemudian penilaian itu ini ya. Ada kuis 1, ada kuis 2, ada ITS, ada ITS, dan ITS. Ini itu besarnya 15. Ini juga 15. Ini 25. Yang ini total 100. Ya. 100%. Kuis 1, kuis 2, saya tidak mungkin mengadakan kuis hanya 2, tapi banyak ya. Ini ya. Ini kuis 1, biasanya kuis itu bab 1 selesai atau 1, 2 selesai,
itu baru ada kuisnya. Atau mungkin satu bab selesai baru ada kuis. Dan kuisnya itu bisa saya kasih tahu, mungkin juga tidak saya kasih tahu. Jadi misalkan hari ini kuliah, nanti kira-kira waktu tinggal setengah jam gitu ya. Waktu tinggal setengah jam, ya kita kuis. Waktunya hanya 10 menit, itu bisa jadi gitu ya. Atau mungkin awal-awal. Jadi begitu saya masuk, langsung saudara yang beler-beler biasanya itu ya, datangnya terlambat, sebagainya itu pakai kasih waktu kuis 2 soal atau 1 soal, waktunya 10 menit. Jadi kalau kita masuk jam 13.30, mungkin jam 2 dikumpulkan, bisa jadi seperti itu ya. Ya, jadi saya kasih tahu minggu depan kita kuis. Atau mungkin asisten yang ngasih kuis. Macam ya. Yang pasti kuisnya banyak. Dari banyak ini saya ambil 2 terbaik. Jadi kuis 1 yang di sini 1 dan 2 itu adalah kuis yang terbaik, ya. Nilai terbaik. Artinya nanti kalau misalkan kuis 1 sudah dapat 100, kuis 3 dapat 100, sudah 2 kali benar 100, kuis berikutnya tidak ikut tidak apa-apa. Jadi kuis tidak wajib ikut. Yang pasti saudara harus punya nilai 2 itu, minimal 2 ya. Tidak wajib ikut, saudara mungkin jangan minta terus pada saat kuis terus kamu nggak hadir misalkan ya, tamunya ada dulu, saudara minta susulan, tidak ada susulannya. Tidak ada kuis susulan, tidak ada. Jadi kalau saudara tidak ikut ya tidak ikut. Begitu juga EPS sama IAS itu tidak ada susulan ya. Kalau saudara susulan harus ke koordinator, bukan ke saya. Nanti biasanya dikumpulkan yang mungkin terlambat, mungkin ada halangan dan sebagainya, itu dikumpulkan jadi 1, nanti EPS-nya paham 1 angkatan gitu ya. Paham ya untuk kuisnya ya, kuis 1 dan kuis 2. EPS nanti di minggu 8, di minggu 8 ya. Minggu 8, di minggu 15-16 ya. Oke, tugas hukumnya tidak wajib ya mengumpulkan. Jadi tugas itu ya saya kadang-kadang ngasih tugas, tolong kerjakan 2 atau 3 soal kumpulkan, gitu ya. Atau mungkin yang lain yang kumpulkan, dan saudara tidak wajib mengumpulkan, tidak mengumpulkan tidak apa-apa. Ya tentunya kalau misalkan saya selama perkuliahan saya pernah ngasih tugas 5 kali misalkan ya. Saudara mengumpulkan 3 kali, ya berarti saudara punya 3 daripada 5. Misal 5, kalau 5 itu saya kasih 90 misalkan ya. Hitungannya 90. Kalau saudara 3 ya 70 berarti. Ya, paham ya? Jadi hukumnya tidak wajib mengumpulkan, saudara tidak mengumpulkan tidak apa-apa. Ya. Jadi prinsip dasarnya yang pasti saya bisa melihat pekerjaan saudara dan bisa menilai saudara. Ya. Jangan-jangan nanti kalau saudara misalkan tidak pernah ikut kuis, terus aku saya ikut kuis gitu ya. Enggak. Semuanya tercatat nanti ya. Karena saya kuis lalu saya kumpulkan di Microsoft. EPS, IAS nanti ada di assignment di sana ya. Saudara kumpulkan di sana, nanti saya download, saya koreksi. Ya. Oke, paham semua penilaian ini? Setuju ya? Ini semua kelas ya. Jadi kalau di SPKB itu ada 80 kelas, semuanya menggunakan rumus ini ya. Q1, Q2, ETS, EAS, tugas semuanya sama 100%. Jadi nggak bisa dirubah ini, semuanya harus setuju. Dan ini biasanya mewakili. Oke, itu. Ada pertanyaan sebelum yang lainnya? Tidak ada. Selama perkuliahan ya, perkuliahan itu ada tiap dosen macam-macam ya, tiap dosen macam-macam. Jadi ada dosen yang mahasiswanya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian kalau pergi ke toilet harus izin. Saya tidak usah gitu ya, saya nggak gitu. Perkuliahan saya, saudara tidur boleh, makan boleh, minum boleh, terserah saudara. Bahkan saudara tulis kemudian nama saja, saudara semuanya tidak ada, saya sendiri ngomong tidak masalah. Ya, yang berarti saya sudah melakukan tugas saya. Saudara dengarkan atau tidak saudara dengarkan, tidak masalah. Ya, apalagi online ya. Kalau di kelas offline gitu malah asik ya. Saudara boleh tidur di dalam kelas. Atau mungkin boleh makan, boleh minum, terserah. Nggak ada larangan.
apalagi kuliahnya sulit ini, aku sulit ini mesti ngantuk ya. Sering ngantuk sehingga kalau saudara, kalau saya sih sudah siapkan kopi atau teh atau air putih kumpul. Saudara, silakan saudara buat sendiri. Nah, berita terbaru mulai minggu keempat nanti ada hibrid ya, ada kuliah hibrid. Khusus yang Surabaya untuk mata kuliah departemen ya, mata kuliah departemen itu diharap hadir untuk hibrid departemen ya, bukan. Ini dari mahasiswa mana saja? Ada berapa departemen ini? Saya sendiri dari teknik sipil, Pak. Teknik sipil, apalagi? Dari teknik material metalurgi, Pak. Metalurgi, terus? Dari Mana? Dari sistem perkapalan, Pak. Sistem perkapalan atau perkapalan? Sistem perkapalan, fiskal. Sistem permesinan kapal. Apalagi ada tiga itu aja. Banyak lakinya. Kalau kemarin yang kelas satunya itu benar perempuan, ini banyak laki. Ya, oke, setuju ya semuanya ini ya. Jadi semua aturan ini tata tertib semuanya sudah saya lakukan. Oke. Ya, apa ya? Di minggu pertama ini bab 1 harus habis. Harus habis. RPS-nya nanti saya lihat sendiri ya. RPS-nya ada di My Classroom, saudara bisa lihat sendiri. Oke, saya tak nyiapkan power supply. Mana kemarin? Nah, Pak hilangan saya. Slide saya kemarin sudah buka kok. Kita tutup. Slide. Oh ya. Oke. Saya mau share screen ya. Share screen saya. Kita mulai kuliah ya. Bab 1 itu sistem bilangan real. Ini sekali lagi saya ingatkan ke saudara bahwa apa? Mata kuliah matematika itu ringkasan yang pernah saudara dapatkan di SMP, SMA ya. Selama 6 tahun itu diringkas dalam 1 semester ya. Atau 2 semester lah ya. Dengan matematika 2 nanti. Tapi saudara beberapa poin itu biasanya tidak sama dengan guru saudara. Nanti akan terlihat. Di bab ini, bab 1 ini terdiri dari ada 4 macam. Ya, kita bahas subbab maksudnya ya. Bilangan real, nilai mutlak, satu persamaan, sama grafik garis, bersama linear. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu bilangan real, apa itu nilai mutlak ya. Saudara sudah kenal ini kan ya, bilangan asli yang biasanya saya gunakan. Biasanya tidak pernah ada simbol di situ, sekarang ada simbolnya. Simbolnya N ya. N yang tulisan seperti itu, N-nya agak cantik ya. Bilangan real atau bilangan asli ya. Bilangan asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Di belakangnya ada titik 3. Di belakangnya nanti di luar kurung rawa ada 1. Di matematika itu 1,
umum, 1 itu punya makna berhenti. 3 di matematik 3 titik ya, 1, 2, 3 ini punya makna dan seterusnya. Kalau titiknya 4 nggak punya makna, titiknya banyak juga isian kan tidak ada maknanya. Di matematik itu titik itu punya di bilangan asli sebelumnya n. Ya, hapuskan di sini. Ya, di bilangan asli. Itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, setelah bilangan asli, biasanya kalau kamu di SMA ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu kalau di depannya tambahin nol ya. Di bilangan asli, kalau bilangan cacah dimulai dari nol, kalau bilangan asli dimulai dari 1. Ini di sini tidak diabaikan ya, tidak ada bilangan asli, tapi langsung bilangan bulat. Langsung menggunakan dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan di atasnya sedikit, yaitu dimulai dari -3, -2, -1, 0, dan seterusnya. Tambah ini ya, 1, 2, 3. Tidak ada minusnya, tapi bilangan bulat itu bilangan yang bukan pecahan gitu ya. Itu bilangan bulat, simbolnya Z, bulat, dimulai dari banyak sekali, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, itu bilangan bulat. Setelah bilangan bulat itu ada bilangan namanya bilangan real. Real di atasnya sini. Bilangan real itu ada 2. Ada rasional, ada irasional. Di 2 bagian yang terpisah ya. Bilangan pecahan. Cuma yang di sini rasional ini itu ditulis dengan P per Q. P per Q di mana Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh. Ya. P dan Q sama-sama bilangan bulat. Ya, sama-sama bilangan bulat. Jadi, apakah -3-nya termasuk bilangan real? Iya, termasuk bilangan rasional. Karena -3 bisa jadi -6/2 atau -12/4. Ya. 2 juga bilangan real, termasuk bilangan real, termasuk bilangan rasional 4/2 atau 2/1. Ya, sama seperti ini ya. 9/1 ya 9 ya, bilangan bulat ya. Tapi bisa ditulis dalam bentuk rasional. Sedangkan bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa, ya, tidak bisa gimana? Tidak bisa ditulis dalam bentuk P per Q. Ya. Itu artinya desimal. Seperti yang berapa? Seperti ini, Pi. Tidak bisa ditulis dalam bentuk desimal. Tidak bisa ditulis dalam bentuk rasional. Maka dinamakan irasional. Seperti Pi. Pi itu kan berapa? 3,141516 dan seterusnya, panjang kan ya. Ini akan kesulitan kalau dibawa ke bilangan rasional. Jadi bilangan real, rasional, dan rasional. Tapi ada bilangan desimal yang bisa dibawa ke sana, ke bentuk rasional. Nah, setelah bilangan rasional, bilangan real, ada satu bilangan itu namanya ini bilangan real ya. Ini termasuk rasional, angka 2, angka 3, pi, dan seterusnya itu masuk bilangan rasional. Itu bilangan yang ditulis seperti desimal, tapi di belakang komanya itu tidak teratur. Ya. Tapi kalau teratur seperti 1,2 ini yang teratur ya. Ini kan tulis menjadi berapa? 6/5 ya. Nanti bisa seperti ini. Rasional, tapi ini sebenarnya ada dengan rasional, bukan irasional. Seperti P, angka 2, ini kalau 1,4 dan seterusnya. Ya, maka dikatakan irasional. Kemudian setelah irasional bilangan real, ada namanya, nah bilangan real ini biasanya saudara pakai dalam bentuk itu garis bilangan atau garis koordinat. Yang biasanya ya, garis lurus, tengah-tengahnya kasih 0. Yang biasanya sebelah kanan 1, 2, 3,
seterusnya ya. Yang sebelah kiri -1, -2, dan seterusnya. Ada yang membawa sebelah kanan dikasih panahnya, kanan kiri kanan, ada yang cuma kanan saja. Kalau itu dari kanan kiri kanan ya, karena negatif ya. 0. Apakah seperti ini? Tidak harus ya. Ini biasanya. Boleh saudara positif sebelah kanan boleh. Tapi harus hati-hati karena di buku-buku hampir semua buku sebelah kanan itu selalu positif. Ya. Nah itu disebut garis bilangan. Atau biasanya otomatis dinamakan dengan versi 1. Itu bilangan garis bilangan atau garis bilangan real. Nah dalam garis bilangan real, ya yang tadi sini mestinya ada satu bilangan akhir ini. Ya, ini ada lebih tinggi. Itu bilangan kompleks. Nanti kita pelajari di bab 2 ini ya. Bilangan kompleks yaitu bilangan yang ditulis dalam bentuk A plus minus I. A plus minus BI. Di mana I-nya ini itu adalah akar -1. Ya. Akar -1. Sama ini kan nggak ada ya. Akar minus kan nggak ada. Akar harus positif. Ini biasanya dipakai, sering dipakai di elektro, informatika, dan sebagainya. Terus tadi mana? Sipil, kemudian material sama sistem kapal jarang sekali pakai ini. Jarang sekali. Nah, sifat bilangan koordinat ini ya. Jadi kalau sadaran seperti ini, di garis bilangan. Terus ini saya. Sekarang ngomong garis bilangan. Yeah. Saya punya garis ya ini 0 ini ya. Mungkin saya punya bilangan A, katakan A lebih besar dari B, katakan ini A lebih besar dari B. Berarti kalau suasana positif, berarti B pasti sebelah kirinya. Ya. Artinya itu A lebih besar dari A lebih kecil yang A ya, yang A lebih kecil. A lebih kecil, kalau misalkan ini A lebih kecil dari B, berarti A bagian sebelah kirinya B. Ditulis ini A lebih kecil. Apa seperti ini? Boleh kalau balik saudara boleh. B lebih besar. Ini sama ini sama ya. Hati-hati saudara ya. Kalau ini A lebih kecil B, kalau ini B lebih besar A. Baca tulis saudara baca A lebih kecil dari B. Kenapa? A-nya di panah ya. Di A-nya A lebih kecil B, B lebih besar A. Sama posisinya. Dua ini posisinya tempatnya tahu ya. Ini lebih besar sama lebih kecil. Berarti yang lebih besar terlalu sebelah kanannya lebih besar. Kalau sama A sama dengan B katakan, atau mungkin P sama dengan I. Kalau P-nya di sini, berarti I-nya juga di sini, sama-sama di titik ini. Nah, ya, B ini lebih besar, A lebih bacanya A lebih kecil dari B, atau B lebih besar A. Ya. Ini boleh yang atas dibaca B lebih besar A. Yang di panah, yang istilahnya kalau di panah ya, memandangkan lebih kecil daripada yang memanah, ya. Nah ini sifat-sifatnya, ini penting, ini jarang dilakukan di buku SMA ya. Jika P lebih kecil dari jika P lebih kecil dari Q, katakan P-nya di sini, Q-nya di sini kan ya, karena P lebih kecil dari Q. Ya. Sekarang ya, kembali kanan. P lebih kecil dari Q. Ya, ini P lebih kecil dari Q. Q-nya lebih kecil dari L. Q-nya lebih kecil dari L. Disimpulkan bahwa ini P pasti lebih kecil dari L. Ya, karena P-nya sebelah kirinya. Itu yang A ya. Nah, ya. Yang B
Nah, kalau sebelah ini sama-sama tambah R. P tambah R, katakan R-nya sekian. Ini juga R-nya sekian. Ini berarti P plus R, ini kan Q plus R. Masih tetap kan? Jadi kalau ini P plus R itu dengan Q plus R, tandanya masih sama. Kalau kecil ya kecil. Begitu juga kalau dikurangi. Kalau dikurangi artinya tapi untuk ke sini kan ya. Ke sini ini adalah P min R, ini juga dikurangi dengan R, berarti ini adalah Q min R. Kurangi berarti P min R, ini Q min R, ini juga sama. Tidak berubah. Ya. Kalau untuk kecil lah kecil semuanya. Oke, paham ya kalau dijumlah dan kurang. Nah, ini yang sering salah. Yang C. Sering salah yang C. Ini P, ini Q. P lebih kecil Q. Kalau saya kalikan R, saya kalikan dengan R, saya kalikan dengan R, menjadi P kali R. Ini Q kali R. Ya. Nah, ini harus hati-hati, saudara. Kalau ya, R-nya lebih besar atau positif, maka tandanya tidak berubah. Tapi kalau R-nya ini lebih kecil 0, negatif, ya, berarti PR-nya dengan PR-nya, kalau ini lebih kecil, ini menjadi lebih besar. Balik. Kalau lebih besar 0, tandanya tidak berubah. Tapi kalau lebih kecil 0, tandanya balik. Jadi lebih kecil menjadi lebih besar. Yang C ya. Ini yang sering terjadi kesalahan. Begitu juga yang D. Seperti tadi sama-sama R, ini R-nya lebih kecil S. Ditambahkan P ditambah dengan R, R-nya ini saya ini ya, ini penting. Nah, kemudian kalau R-nya lebih kecil S, katakan R-nya sekian, ini berarti P plus R. S-nya lebih besar dari R, berarti lebih panjang. Katakan segini. Ini P plus S. Maka P plus R itu dengan Q plus S pasti masih tetap lebih kecil ya. Itu yang D. Kemudian yang E, P-nya, P dan Q keduanya positif. Keduanya positif ya, hati-hati. Keduanya positif. Berarti nolnya di sini. Keduanya positif. Atau keduanya negatif. Akan nolnya di sini. P, ini Q. Ya. Ini berarti positif ya. Keduanya positif. Ini keduanya negatif. Keduanya di sini yang keduanya negatif ini. Maka seperti zaman seperti kalau ini tadi dua-duanya P lebih kecil, ini berarti kalau ini lebih kecil, ini menjadi lebih besar. Yang catatan P dan Q sama-sama positif atau sama-sama negatif. Maka kalau P lebih kecil Q, maka seper P lebih besar seper Q. Katakan 2 lebih kecil 5. Ya. Jadi setengah dengan 1/5. Nah, begini nih. Maka mungkin minus 2 lebih besar, minus 2 lebih besar dari minus 5. Minus 5 minus W. Kemana? Jadi lebih besar. Ya. Oke. Itu teorema yang mungkin jarang dikenal. Selang. Selang itu interval ya. Daerah domain, daerah kosong. Kosongnya kayak daerah. Jadi kalau seperti itu, ya ada tiga macam. Ini ya. Kalau saya tulis A, B, misalnya atau boleh ditulis begini. Tanya X,
di mana X lebih kecil B lebih kecil. Ini itu yang B, karena B-nya, maka B-nya biasanya digambarkan ini. Dilubangi, ini juga dilubangi. Dan ini berarti interval antara A dan B. Simbolnya untuk kalau ditulis dalam bentuk gambar ini, simbol kurungnya. Nih. Tapi kalau kurungnya saya ganti gini, siku, ini B, ini artinya X, di mana A ini ada sama dengannya. X lebih kecil B. Ya, ini sama dengannya. Berarti di sini ini gelap, ya, ini logam. Gelap. Ya. Tapi kalau sama ini A, ini B, ini gelap, ini adalah X, di mana X sama dengannya ada di B. Ini berarti logam, ini penuh. Ya. Tapi kalau dua-duanya ini A, B, ini berarti X, ini X-nya sama dengan B, ini sama-sama gelap. Ya. Nah, ya. Ini A-nya nggak ikut ya, A-nya nggak ikut. Ini A-nya ikut, B-nya nggak ikut. Ini A-nya nggak ikut, B-nya ikut. Ini sama-sama ikut. Simbolnya kalau ditulis dalam bentuk simbol seperti ini, kurungnya siku, artikel dalam bentuk himpunan ada sama. Nah ya, selang antara A dan B. Nah kalau ditulis dalam bentuk tak terhingga, dari besar sekali sampai dengan B, katakan itu ya seperti itu. Jadi itu mobil minus tak hingga sampai dengan B. Nah, ini kalau tak terhingga gini, ini nggak boleh gini, nggak boleh siku. Kenapa? Karena minta hingga ini kecil sekali, minus tak hingga kecil sekali. Kecil sekali itu berapa? Ya pokoknya kecil sekali. Tapi mulai dari seterusnya sampai dengan B. Jadi ini tertutup. Ini seterusnya. Ini di mana ini. Ya. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan di sini saya tulis A, hingga. Ini berarti di sini A-nya itu seterusnya pokoknya di sini batasnya. Nah, ini juga gitu ya. Ini tergantung kalau siku ya berarti A-nya ikut, kalau tidak siku ya berarti A-nya tidak ikut. Ya. Seperti contoh ini. Berapa nilai X? Gunakan teorema tadi ya, jangan sampai bisa kalau saya punya 4 plus 2x lebih kecil sama dengan 3x minus 7. Saudara biasanya 4 dipindah, bukan dipindah ya. Ini penulisan secara teorema tadi, berarti ini 4 ditambah 4 ditambah 2x 3x minus 4. Kalau sebelah kiri dikurang 4, sebelah kanan juga. Ini maksudnya. Yang biru itu seolah-olah ya. Ini jadi 0 kan ya, jadi tinggal ini 3x, ini jadi minus. Jadi bukan 4 dipindah sini jadi min bukan, tapi sebelah kiri dikurangi 4, sebelah kanan juga ini jadi. Kemudian dengan cara yang sama ini minus 3x plus 5x, ini 3x minus 3x. Sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama dikurangi 3x. Ini misalnya menjadi 2x, ini minus 11. Ini olah-olah gitu ya. Kemudian kalau ini berarti duanya dipindah di bawah, maka ada itu. Yang ada itu adalah yang sebelah kiri dikalikan sebelahnya 2x, sebelah kanan juga dikalikan x. Ya, sini tinggal dengan x kecil plus 11 ya. Ini nulisnya jadi apa? Dalam interval. Ini terusnya. Nah,
sampai dengan minus 11 per 2 ikut, karena ini sama dengan ini situ. Ya. Ada sama dengannya, maka ini. Jadi guna penyelesaiannya adalah boleh ditulis seperti ini, atau mungkin ditulis seperti ini. Ya. X di mana X lebih kecil sama dengan minus 11. Nah, ini sama ini sama dalam bentuk intervalnya. Oke, jadi yang biru itu seolah-olah ya. Jadi sama ini kalau seolah bintang 4 dipindah kanan gitu ya. Nah, bukan begitu. Artinya sebelah kiri dan sebelah kanan dari tanda persamaan itu seperti itu. Kiri kurangi 4, kanan kurangi 4. Kiri kurangi 3 minus 3x, kiri kanan juga kurangi 3x. Kiri kalikan setengah, kanan juga kalikan setengah, sesuai dengan yang tadi ya. Oke, itu. Nah, coba nomor 2 kamu selesaikan. Berapa x yang dulu itu? Terserah kamu cara semua atau cara yang tadi. Nomor 2, coba kamu selesaikan dulu berapa nilai x yang memenuhi. Ya. Ini biasanya diajarkan itu 2x minus 5 dibagi x minus 2 lebih kecil. Oh, di bawah, pindah atas. Pindahkan kanan berarti 2x minus 2, 1 kali x minus 2. Ini biasanya. Berarti 2x minus 2 lebih kecil x minus 2. Ya, kemudian berarti 2x tambah 5 sama-sama. Ini tambah plus 3. Tambah x lebih kecil 3. Ini sini. Benar. Nah, ini cara. Nah, sekarang 2x minus 5 x minus 2 itu 1. Ini satu di sini. 2x minus 5 x minus 2 kurangi 1 itu 0. Ya. 1 boleh saya ganti supaya bisa bekerja dengan ini. Berarti 2x minus 5 x minus 2 saya ganti x minus 2 x minus 2. Sama kan ya? Satu kan ya? Penyebutnya sama. Berarti x minus 2 ke atas 2x dikurangi x minus x. Minus 5 dikurangi minus 2. Berarti minus 5. Nah, ini diamkan begini. Nah, harus ada tulis dalam bentuk ini. Kapan 0? X sama dengan 3. Kapan 0? X sama dengan 2. Ya. Kemudian cara tes. Sebelah kanannya 3, ambil 4. Masukkan sini. 4 dikurangi 3, 1 positif ya ini ya. 4 kurangi 2, 2 positif, sama-sama positif berarti positif. Sebelah kirinya 2, ambil 1. 1 minus 3 minus 2. Ya, 1 kurangi 2 minus 1. Minus jadi positif. Antara 2 sampai 3, 2 setengah. 2 setengah dikurangi 3 minus setengah. 2 setengah kurangi 2 plus. Minus plus jadi minus. Ternyata ini kan lebih kecil 0. Berarti minus kan? Berarti darahnya adalah ini. Tadi jawaban yang benar adalah X lebih kecil 3, lebih besar. Nih, apa ini? Kalau ini tetap benar. Tapi, nah, coba kalau saudara masukkan. Misalkan ini yang saudara pakai. 1, masukkan 1 di sini. 1 berarti 2 kali 1 kurangi 5, 1 kurangi 2. Berapa? Minus 3. Minus 1. Tapi 3. Nah. Salah kan? 3 lebih kecil 1. Enggak. Ya. Paham ya? Ya, tapi kali tadi harus akan lakukan seperti yang tadi yang ada ABCD sampai 5 tadi ya. Itu harus ada lakukan. Sampai di sini ada yang belum. Yang belum ya.
Berikutnya. Masih sama. Ini. Nomor 1, jika A lebih kecil B, selesai. Yang bawah aja. Yang nomor 2, gampang ya. Nomor 2 kan juga gampang ya. 2x minus 1 sama seperti ini tadi ya, nomor 1 tadi ya. Berapa itu nilainya? 2x minus 1 lebih besar 11x plus 9. Itu berarti nanti sebelah kanan kiri kanan ditambah 1. Berarti yang kanan 10. 2x kemudian kiri kanan dikurangi 11x. Berarti minus 9x lebih besar 10x sama dengan ya, gampang ya. Yang nomor 3. Besar 0, berapa X yang memenuhi? Nah, itu saudara faktorkan dulu. Ya, nomor 3. Itu X kuadrat minus 3X minus 10 bisa sama. Ini kalau faktor kan? X minus 5, X plus 2. Ya. Minus 5 plus 2, berarti minus 3. Dikalikan minus 10. Ini tarik garis. Kapan 0? 5. Kapan 0? Minus 2. Ambil angka-angka sebelah kanan, sebelah kirinya. Sebelah kanannya 5, 6. Positif berarti minus. Sebelah kirinya minus 2, minus 1. Negatif. 2, 5, ambil aja 0. Negatif, positif berarti. Yang diminta lebih besar 0. Berarti samanya sama ini. X lebih besar sama dengan 5 dan X lebih kecil. Boleh 2 ini boleh juga saudara jadikan 1. X lebih besar sama dengan 5, X lebih kecil. Ya, lebih kecil ya. Hati-hati bacanya gini ya. Yang dipanah bilangnya X lebih besar, X lebih kecil karena ya. Nomor 4 sama seperti contoh 2 tadi ya. Oke. Lanjut. Mutlak. Ya, SMA sudah ada ini ya mutlak ya. Mutlak definisinya itu sekali lagi saudara harus kembali ke definisi. Mulai sekarang belajarnya itu harus punya punya aturan di ilmuwan itu definisi paling tinggi ya. Saudara tidak boleh kalau sudah dikatakan definisi itu artinya semua sudah sepakat. Di definisi itu selalu benar semuanya. Ya, seperti itu ya. Oke. Buka. Ini sama dengan A kalau A-nya lebih besar sama dengan minus A kalau A-nya lebih besar. Ya. Artinya gini, kalau lebih besar ini sama dengan 7. Kenapa? Karena 7 lebih besar 0. Tapi kalau misalkan minus 5, ini mestinya gini, karena minus 5 lebih kecil 0, berarti minus dari minus 5. Maksudnya. Sehingga hasilnya menjadikan dia positif. Ya. Jadi gini. Bukan ini pokoknya di sini enggak. Maksudnya di definisi ini maksudnya kayak ini ternyata A-nya ini minus 5. Berarti minus 5 harus tambah A-nya minus dari minus 5 berarti. Ya. Definisi ini ada yang begini, ada yang lain. Ada yang gini. Sama dengan A, A-nya lebih besar. Sama dengan 0 kalau A-nya sama dengan 0. Sama dengan minus A kalau A-nya lebih besar. 3 ini. Sama, ini sampai ini sama. Cuman ini dijadikan satu. Ya. Ya, itu mutlak. Nah. Contoh. Mutlak 7x minus 4 sama dengan 2. Berapa x yang memenuhi?
Ya, kita kembali ke definisi. Kembalikan ke definisi seperti ini. Kembalikan ini definisi, jangan ingat-ingat ya. Jadi, sekarang tulisnya mutlak 7x minus 4 sama dengan 2. Ya, tadi ada 2 nanti. Nah, yang lebih besar 0. Untuk 7x minus 4 lebih besar dengan 0, itu berarti 7x minus 4 sama 7x sama dengan 6. X sama dengan 6. Ya. Ya. Satunya lagi untuk yang lebih kecil 0, ya, yaitu 7x minus 4 lebih kecil 0. Artinya berarti minus dari 7x minus 4 sama dengan 2. Atau minus 7x plus 4 sama dengan 2. Minus 7x sama dengan minus 2 berarti sama dengan 2/7. Ya. Kita masukkan di sini. Nah, berapa? 6 dikurangi 4, 2. Masukkan ini. Nah, 2 dikurangi 4, minus 2. Ya. Kembali ke definisi. Ini definisi ini ya. Ini definisi. Jadi harus ingat, A ini bisa ini. Jangan diambil X-nya bukan. Tapi seluruh di dalam tanda mutlaknya. Ya, jangan X-nya tahu. Tapi satu di dalamnya sendiri. 7x minus 4 itu kan sama. Jadi jangan sendiri, jangan ini tapi X-nya lebih besar 0. Enggak. 7x minus 4 yang lebih besar. Ya. Oke. Kalau ini. Ya. Nah, kalau itu saudara harus hati-hati karena sebelah kiri nanti ada 2, sebelah kanan juga ada 2, berarti nanti ada kemungkinan jawaban yang pas. Ya. 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 Jadi soalnya kan mutlak 3x minus 2 sama dengan mutlak 5x plus 4 ya. Untuk yang 3x minus 2 kan ada 2. Untuk 3x minus 2 lebih besar 0 ya, dan 3x minus ini tadi ya, ada 2 ya. Begitu juga yang 5x minus 4 plus 4 itu ada 2. Untuk 5x plus 4 lebih besar 0 sama 5x plus 4 ya. Tapi ada, katakan ini saya namakan A ya, A, B, C, D ya. Tapi kombinasi yang atas A sama C sama-sama besar 0. Tapi A sama C itu adalah 3x minus 2 sama dengan 5x plus 4. Atau minus 2x sama dengan x sama dengan minus 3. Tapi harus hati-hati. Itu masuk di grupnya enggak x-nya. Nah, perhatikan yang 3x minus 2 bersama berarti bisa tulis ini kan 3x lebih besar sama dengan 2 ya. Atau x lebih besar dari 2/3. Nah, x lebih besar dari 2/3. Berarti kalau saya lihat ini 2/3. Katakan 2/3 ini. 2/3. Ya. Kemudian yang ini 5x plus 4 lebih besar dengan 0. Atau 5x lebih besar minus 4. Atau x lebih besar dari minus 4/5. Ya. Katakan ini semua. Ini ya. Minus 4 ini ya. 4/5. Yang C, x lebih besar dari minus 4 tadi kan sama kan? Sama ya. Yang A sama juga kan? Ya. Berarti yang memenuhi yang ini ya, yang dua-duanya memenuhi. Itu ini. Ternyata ini x sama dengan min 3. Min 3 di mana? Di sini kan?
Iya, min 3 di sini kan. Penyelesaian? Bukan. Kita harus jawab min 3 dengan ini lebih besar 0, lebih besar 0, saudara jawab min 3 salah. Ya. Itu kalau kita gunakan C. Nah, yang lain, misal C kita gunakan A dan D. Berarti ini 3x minus 2 sama dengan minus. Yang minus kan ya? Minus dari 5x plus 4. Atau 3x minus 2 minus 5x minus 4 atau 8x sama dengan 2. Minus 2. Ya, x sama dengan minus 2. Sama, ini A, berarti yang ini kan? Ini ya. A yang ini. 2 per 3. Ini. B. B itu berarti minus 5 per 4. Ini ya. Minus 5 per 4. Tapi sebelah kiri, itu kecil 0 kan? Berarti sana. Nah. Padahal ini minus 1/4. Minus 1/4 kan di sini. Ya. Ini sudah nggak memenuhi satu sana satu kiri, nggak ada perwakilan seperti ini. Berarti AD itu nggak mungkin saudara bisa menemukan penyelesaiannya, karena ya tidak ada potongan antara domainnya. AC kita menemukan penyelesaian, tapi bukan penyelesaiannya. AD sudah pasti nggak mungkin ditemukan penyelesaiannya. Oke, AC-nya sekarang nanti D, B, C ya. BC berarti B-nya minus 3x minus 2 ya, sama dengan B-nya positif 5x minus 4. Berarti minus 3x plus 2 sama dengan 5x plus 4 minus 8x sama dengan 2x sama dengan minus 4. Kita lihat. Kita ya 2 per 3 ini 2 per 3 tapi lebih kecil. Jadi ini. Nah, mana kan? Satunya yang C sana ya, ini ya. Ini ya. Yang dua-duanya ikut. Minus 1/4. Di mana minus 1/4 sini ya? Ya. Masuk di dalamnya. Berarti nah, ini penyelesaian benar untuk B dan C, posisi B dan C. Meski ini sama seperti sama kan sama ini AD tapi tidak masuk dalam interval. Ini BC masuk interval. Sehingga penyelesaian yang benar itu menggunakan BC. Nah, masuk di ini. Itu C. Lagi kalau BD berarti 3 minus ya, minus 3x minus 2 sama dengan minus 5x ini minus 2 sama dengan minus 5x minus 4 ini berarti 2x sama dengan minus 6 x sama dengan minus 3 ya, gambarnya sama ya, 2 per 3 ini minus 5 minus 5. Yang ini berarti yang biru, yang B. Ini ya, ini yang B. Ini, kemudian yang ini ya, ini ya. Ya, minus 3 di mana? Kita di sini ya. Ini yang berarti perpotongan juga. Ya, berarti yang terpenuhi BC sama BD. Penyelesaiannya ini sama, ini minus 3 sama minus 1. Jadi penyelesaiannya X sama dengan minus 1/4 dengan ini ya, BC ya, BC dan X sama dengan minus 3 untuk BC. Sama kan ini Pak? Iya sama, tapi bukan ini penyelesaiannya, ini penyelesaiannya.
Minus seperempat iya, tapi bukan ini. Ini. Nah, ya. Itu pentingnya kalau karena Cani ngomong domain, nanti kalau saudara pada saat waktu penelitian, saudara harus melakukan seperti itu. Ya, meskipun sudah ketemu, tapi bukan itu domainnya. Tapi untuk 3x minus 2 yang lebih kecil, 0 yang memenuhi, yaitu yang B. Ya. Yang C-nya, yang 5x plus 4 itu yang positif atau yang negatif sama saja. Nah, ya. Itu penting. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ya. Nah, itu adalah selama ini akar A kuadrat, akar 9, berapa akar 9? Ada yang ngomong plus minus 3. Enggak, yang benar itu adalah mutlak 3. Ya, 3 gitu. Kenapa? Karena tidak menjamin bahwa 9 itu merupakan akar dari minus 3 kuadrat. Nah, pilih yang disepakati yang positif. Sama ini ya, mutlak ya. Sifat-sifat mutlak ada di buku nanti. Kalau baca sendiri. Jarak 2 titik. Jarak P dan Q jarak P. Jarak Surabaya Jakarta dengan Jakarta Surabaya sama enggak? Jarak Surabaya Jakarta dengan Jakarta Surabaya sama enggak? Enggak sama. Kenapa? Satunya naik lewat jalur selatan, satunya jalur utara ya, beda ya. Satunya utara, satunya selatan ya. Lebih jauh selatan ya. Selatan lewat gunung-gunung terus ke bawah, terus naik atas, turun dulu. Kalau utara kan langsung atas semuanya, pendek. Kalau ini enggak, karena titiknya sama, tempat posisi yang sama, garisnya lurus, maka jarak P dengan Q dan P sama. Dan biasanya jarak itu selalu positif, sehingga harus dimutlakkan. Nah, ini jarak. Jarak itu P, Q min P, tapi dikasih mutlak. Kasih mutlak. Nah, kalau tadi mutlak sama dengan, itu contoh. Di antara itu sebenarnya contoh ini, bukan di sini tempatnya ya. Tempatnya di sini mesinnya nih. Ya, di sini. Yang B ya. Di ini, terlihat di sini. Cara kemudian ada sifat mutlak A plus B pasti lebih kecil dari A plus mutlak A ditambah mutlak B. Itu seperti persamaan bilangan real ya. Saudara tidak tahu karena itu biasanya matematika. Kalau nanti harus buktikan itu. Di mutlak A plus B dimutlakan itu pasti lebih kecil dari mutlak A ditambah mutlak B. Oke, sebelum contoh itu saya ke contoh ini dulu yang gampang. Berapa yang A itu? X-nya berapa? Yang A. Harus ada dua. Satunya X min 6 lebih besar 0, satunya X min 6 lebih kecil 0. X-nya pasti ketemu ya. Kalau lebih besar 0 sama X-nya kiri dan kanan sama ya 0 per 0. Lalu di sebelah kiri menjadi min X plus 6. Ya, X-nya sudah ketemu ya. Jadi juga yang C, D, tapi ini nggak penting, gampang. Yang agak angel yang ini. Mutlak 2X minus 3 lebih kecilnya. Berapa X yang memenuhi? Sama. Lagi kamu harus kembali ke sifat definisi dari mutlaknya. Kita 2X minus 3 lebih kecil. Jadi yang pertama untuk 2X minus 3 yang bisa sama dengan 0. Berarti 2X minus 3 6, 2X minus 3 9, lebih kecil 9 per 2 ya. Benar ya? Kemudian yang lebih kecil 2X minus 3 lebih kecil 0. Berarti minus 2X minus 3 lebih kecil 6, minus 2X plus 3 lebih kecil
6 minus 2x lebih kecil 3 ya. 3 ya. X lebih kecil berapa? X minus 3/2 lebih kecil besar. Lebih besar. Kenapa? Karena ada nilai 2 ini sehingga tanda yang lebih kecil menjadi lebih besar. Ya. Dan 9/2 minus 3/2 ini lebih besar berarti di sana. Ini lebih kecil berarti di sana. Berarti penyelesaiannya ya. Oke. Katanya ini ya di antara kita sampai dengan 9/2. Oke. Gampang ya. Coba selesaikan nomor 2 itu. Nomor 2. Nah, kalau gini, ini ada 2 cara ya. Seperti ini, boleh ini. Atau mungkin saudara-saudara seperti ini. Boleh. Ya, jadi 2x minus 3 lebih kecil 6. Ini lebih kecil 6, berarti ini menjadi. Tapi minus 6. Ini minus 6. Kemudian 2x ditambah 3, tambah 3, 9. Ditambah 3, minus 3. Dibagi 2, x berarti 9/2 minus 3. Sama, ya. Ini juga gitu kan, x lebih kecil 9/2 lebih besar dari minus 3. Jadi, cara 2 ini boleh, cara ini juga boleh. Oke, gampang ya. Yang mau ulang aja. Nanti coba kalau saudara sudah punya buku, saudara kerjakan soal-soalnya, karena biasanya kuis ataupun yang lainnya itu hampir mirip ada buku ya soal-soalnya. Hanya angkanya diganti ya. Oke, nomor 2. Berapa hasilnya X-nya? Kalau tadi itu kan cuma 1, lebih kecil 6 saja. Kalau itu kan lebih kecil 7, lebih kecil sama dengan 7, sama lebih besar sama dengan 3. Gimana ngerjakannya? Ya. Boleh cara yang merah atau cara yang hitam. Terserah. Sudah. Kecil mutlak x minus 2. Nah, kalau seperti ini, maka saudara kerjakan ini dulu. Kalau ini cara yang merah tadi berarti apa? X minus 2 lebih besar 7 lebih besar minus 7 ya. Yang merah tadi ya. Tadi X namanya 9 ini minus 2. Ya. Dan kerjakan yang ini. Jadi apa? Kalau ini X minus 2 lebih besar dari 3. Ya. Boleh nggak saya tulis ini? X lebih besar namanya. Ini sama ini sama nggak? 3 lebih kecil sama dengan ya. Sama, Pak. 5 lebih kecil 7. Boleh nggak? 7 lebih besar 5. Sama kan ya? Nah, pasti boleh saya ganti ini. Kalau saya ganti ini berarti boleh saya katakan X minus 2 lebih besar 3 minus 3. X besar 5, X lebih kecil 2. Tambah di sini 9 minus 5 ini 5 ini minus 1 minus 1 minus 5 ya.
Yang ini yang hitam minus 5 sampai 6. Yang ini minus 1, X lebih X berapa ini? Bacanya. X lebih besar 5. X lebih besar 5. Nah, X lebih kecil minus 1. Mana jawabannya? Ini kan jawabannya. Ya. Yang memenuhi ini, tidak memenuhi ini. Ini enggak, ini memenuhi yang ini, tapi tidak memenuhi yang ini. Tapi ini. Yaitu, berarti jawabannya X lebih kecil minus 1, lebih besar minus 5. Dan X lebih kecil sama 9, lebih besar 5. Atau ditulis sama jadi minus 5, minus 1, dan 5, 9. Benar enggak? Di antara sini itu salah. Apa ini misal? Misal. Gampang, nolnya. Masukkan nol. 2 kan? Nolnya. Jadi kalau saya masukkan sama dengan 0, berarti kan 3 lebih kecil. 2 lebih besar 7. 2 lebih kecil benar, tapi lebih besar 3. Salah kan ini. Oke? Gimana? Gampang ya? Gampang. Kuliah pertama sampai sini aja. Nanti diingatkan ya. Nanti hari apa? Kamis ya. Hari Kamis ini 11 sampai 12. Kalau di buku ini bab 11 sampai 12. Ya. Ini hari Kamis 13, 14 kalau bisa masuk bab 2. Ya. Kok ngebut Pak? Enggak ngebut, memang sesuai dengan jadwalnya minggu 1 dan 2 itu bab 2. Nanti gini perkuliahannya ya, perkuliahannya di minggu ganjil, minggu bertatu kan ya, ganjil itu Selasa sama Kamis sama saya. Di minggu kedua, minggu genap itu Selasa saya, Kamisnya asisten. Ya. Kan di KSKS ya, di KSKS itu 150 SKS. Hari ini 100, Kamis 100, kemudian Selasa 100 dan 400 ya, 2 minggu ya. Kemudian yang asisten 100. Asisten itu di luar SKS ya. Itu hanya bantuan supaya saudara lebih memahami soal-soal ya. Sebenarnya itu tidak ada ya. Asisten itu hanya tambahan saja. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, jalan. Saya pernah baca tentang fungsi sepotong-sepotong. Itu tuh maksudnya fungsi sepotong-sepotong itu yang intervalnya ini atau gimana ya, Pak? Terima kasih. Ini tadi kan kita sudah bahas ini. Buka ya. A ini besar. Ini A lebih besar. A lebih kecil. Ini fungsi sepotong-sepotong. Artinya gini. Pada saat dia lebih besar 0, ya berarti positif. Katakan ini X ya. Katakan ini X. Fungsinya adalah gini. Y sama dengan X misalkan ya. Ini gambarnya kan sebelah kanannya positif. Ini kan. Ya, yang jauh dari X. Ini kan. Ya. Yang sebelah kirinya. Ini kan minus X mestinya kan ke bawah gini mestinya. Ya, karena dimudahkan jadi begini. Nah, fungsi potong-potong itu contoh lain. Saudara pernah naik taksi enggak? Naik taksi? Pernah naik taksi? Bukan Grab ya, taksi. Pernah enggak? Bisa bayangkan. Orang saudara naik taksi, begitu masuk 1 kilometer pertama,
itu kan bayarnya 3.000. Nggak tahu sekarang. Ya. Mungkin 6.000 ya, katakan 6.000. Kilometer pertama 6.000. Kilometer berikutnya ditambah kan ya. Per ngitungnya ada yang per 1 kilo, ada yang per 100 meter. Ya. Jadi RP taksi ini sama dengan 6.000 untuk X lebih kecil sama dengan 1, lebih besar sama dengan 0. Ya, 1 kilo pertama. Artinya ini apa? Saudara begitu masuk, ya, belum jalan tapi sudah klik itunya taksimeternya, klik, saudara keluar masih 0 meter, saudara tetap bayar karena sudah buka pintu dan taksimeternya sudah tutup di klik. Kalau belum tutup mungkin belum bayar. Berikutnya ya 6.000 plus X per 100 per kilonya misalkan dapat 3.000 misalkan nih 3.000. Untuk X lebih besar 1. Ini sepotong ini sepotong. Artinya untuk lebih besar 1,1 ya berarti 0,1 kali ini ditambah itu tambah ini kayak 10 kilo ya berarti 10 kilo 6.000 ditambah 9 ini X-1. Ini X-1. Artinya kan pakai sini ya. X-1 kali 3.000. Ya. Ini ya makanya fungsi sepotong. Ya juga nanti tidak hanya 2 ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Potong-potongnya dengan syaratan. Ini persyaratannya. Ya. Lagi siapa yang lagi nanya? Izin bertanya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ini nanti bukunya kita beli apa di-share di Classroom, Mbak? Beli. Nggak ada nih kelasnya yang file nanti. Filenya nggak ada. Oh ya, Kamu Pak. di linknya nanti di grup sudah tak kasih linknya. Saudara bisa pasang ke sana. Harganya 70.000. Halamannya sekitar 300 halaman. Harganya cuma 70.000. Murah itu. Baik, Pak. Ini tidak wajib beli ya. Kalau saudara nggak punya uang ya jangan beli. Tapi ya saudara sering-sering pinjam temanmu. Kalau ada soal-soal, saudara. Tapi kalau saudara nggak bisa baca. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk. Itu lagi. Linknya ada di grup WA tadi ya. Ada di grup ya, bisa lihat linknya. Saudara klik nanti ada Google Form, saudara ngisi, ngirim itu, kemudian nanti ditanyaan rumahnya mana, nanti ongkirnya itu kalau di Jawa masih murah ya. Yang mahal itu kalau di luar pulau. Sama seperti yang di Papua misalkan. Di Papua itu harga bukunya 70, ongkosnya lebih dari 100 karena jauh ya. Datanya juga seminggu lebih. Kalau di Jawa 1 hari kita pakai JNT yang di pulau ya, di Jawa. Tapi di luar pulau kita pakai Lion, agak murah ya. Kalau pakai JNT mahal. Kalau Lion agak murah. Ini diusahakan ongkirnya murah. Tapi kalau di Surabaya Jawa Timur mungkin 1 hari selesai nyampe ya. Jadi kalau option sekarang jadi langsung bayar besok atau lusa sudah. Kalau biasanya di atas di bawah jam 12 ya, itu biasanya besok pagi sudah datang. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah absen tadi semua? Sudah kasih itunya ya. Absensinya ya. Oke, enggak ada. Dan enggak ada pertanyaan. Di kuliah pertama, saudara saya pengen tunjukkan wajahmu semua. Saya pengen lihat wajah-wajah saudara. Yang dari Surabaya, berapa orang? Surabaya. Nggak ada yang dari Surabaya? 1, 2, mana? Surabaya. 1 tok.
Akhirnya dari Surabaya cuma satu. Oh, banyak itu. 2, 3, 4. Kalau dari Surabaya ada kemungkinan nanti hybrid. Tapi untuk bukan mata kuliah ini ya, mata kuliah departemen. Departemen, jadi kalau saudara yang Surabaya nanti mata kuliah departemen di minggu keempat. Minggu keempat itu berarti 1 bulan lagi ya. Saudara diharapkan hybrid tapi kuliah di kelas. Khusus Surabaya. Tapi yang di luar Surabaya boleh datang, boleh ikut. Saudara kalau di luar Surabaya kan harus kos. Ya, jangan sampai kos. Yang dari luar pulau, Pulau Madura lah, nggak ada. Nggak ada dari Medan. Biasanya punya mahasiswa Madura, nggak ada Madura. Bali, ini Made. Sama-sama Made. Ada kamu? Alessandro lelaki. Jenengmu apa ya? Lelaki. Alessandro lelaki. Kamu bukan orang Jawa. Ada tulisan lelaki. Iya, Pak. Orang tuanya Jawa. Tapi menetap di Bali. Kenapa? Tinggalnya di Bali, Pak. Tinggalnya di Bali. Ada lelaki. Alessandro lelaki. Tunjukkan lelaki. Jelas lelaki. Yang dari Pulau Jawa enggak ada, Jawa semua berarti ini. Jawa Barat. 1, 2, 3, 4. 4 Jawa Barat. Mana aja? Jakarta, Bandung, Dari Cirebon, Pak. Cirebon itu ada teman rumah saya. Kalau ke sana mesti nggak lupa itu apa? Tahu apa? Namanya tahu apa? Tahu gejrot, Pak. Nah, tahu gejrot. Saya belum pernah merasakan di sana. Tahu gejrot yang tahu digejrot itu ya. Iya, tahu di kocok-kocok gitu lah. Tahu dipotong-potong, Pak. Dikasih siraman gula gitu, Pak. Oh, gula atau kayak kecap gitu? Bukan. Gula, Pak. Pedas. Bisa pedas, bisa nggak, Pak? Ada sambalnya biasanya. Pakai Namanya tahu gejrot. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana? Semarang, Jogja. Jogja bukan Jawa Tengah ya. Semarang, Pak. Semarang. Semarang semua ini. Kudus nggak ada Kudus. Iya. 7. Tapi di dalam Pulau Jawa semuanya, Jawa Tengah semuanya, hampir banyak Jawa Timur berarti ya. Jawa Timur berapa? Semuanya. Jawa Timur, mana Jawa Timur? Oh, banyak Jawa Timurnya ini. 15. Mana? Mojokerto, Malang, Sidoarjo. Sidoarjo, Pak. Sidoarjo ganti namanya sekarang, bukan Sidoarjo tapi Tarjo. Ya. Iya, Pak. Kadang-kadang manggilnya Darjo gitu, Pak. Tarjo kan, Sidoarjo taruh lama, Tarjo. Mojokerto. Enggak ada. Malang. Sudah, hari ini cukup hari ini ya. Nanti minggu depan yang